Haleluya. Terpuji nama Yesus Tuhan kita. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Shalom. Dimanapun kita berada pagi hari ini, kita percaya hanya kebajikan, kemurahan Tuhan yang mengikuti kita di sepanjang kehidupan kita. Amin. Pagi hari ini mari bersama-sama kita datang di hadirat Tuhan, menaikkan pujian kita, syukur kita, karena setiap kita telah dipilih untuk menjadi milik kepunyaan Tuhan. Bersama dengan Galilea Community of Christ, kita naikkan pujian kita, naikkan syukur kita bersama-sama, dan kita percaya hadirat Tuhan dinyatakan, kuasa Tuhan dinyatakan bagi setiap kita. Haleluya. Bersorak-sorai, rayakan kebaikan Tuhan, rayakan sukacita kita di dalam Tuhan, rayakan kemenangan kita di dalam Yesus Tuhan. Nyanyikan nyanyian baru di hadapan Tuhan, di hadapan Raja kita, Bapa yang baik, yang mengasihi setiap kita. Haleluya, haleluya. Bersama-sama nyatakan dengan iman kita, bersama-sama masuk ke gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakalan, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kami nyatakan Tuhan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi umat Tuhan bersama-sama masuk gerbangnya dengan hati yang penuh syukur. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakalan, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Dengan iman kami nyatakan Tuhan, sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Rayakan kebaikan Tuhan, nyatakan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, Engkau baik Tuhan. Beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita, buat Bapa kita yang baik. Amin. Yang hari ini oleh kasih karunia-Nya telah mengangkat setiap kita menjadi anak-anak pilihan Tuhan, anak-anak yang dikasih dengan kasih setia yang kekal. Amin. Maka hari ini percayalah, bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan sedang memilih setiap kita pagi hari ini untuk datang mendekat di hadirat Tuhan,
Dan percayalah saat kita ada di dalam hadirat Tuhan, ketika kita menyadari bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, Tuhan akan menyediakan segala apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Di dalam Tuhan ada pengampunan, di dalam Tuhan ada kasih karunia, di dalam Tuhan ada kehidupan. Dialah air hidup, Dialah roti hidup. Mari kita nikmati perjamuan bersama Tuhan Yesus, menikmati Tuhan hari ini hadir menyatakan pribadinya yang begitu penuh dengan kasih karunia melalui kebenaran firman-Nya, melalui pujian sembah kita. Mari nyatakan syukur buat kebaikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, karena hari ini kami mau berkata seperti Daud bermazmur Tuhan, bahwa Engkau telah memilih kami, memilih seseorang untuk Engkau kasihi dengan kasih setia-Mu Bapa. Hari ini kami percaya Engkau telah memilih setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada saat ini yang menyaksikan tayangan ini Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Tuhan ada di dalam kami, yang menyatakan perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib, yang terus menyatakan karya salib-Mu Bapa, yang telah memberikan keselamatan bagi kami Tuhan. Haleluya. Kepadamu kami datang menyembah, kepadamu kami datang Tuhan Yesus. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari bersama-sama nyatakan kerinduanmu di hadapan Tuhan. Nyatakan bagi Dia Bapa yang setia. Bersama-sama dengan iman nyatakan buat Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu, bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya
tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawa kami Tuhan untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, oh Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu Tuhan, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sebab kerinduan kami terus ada di dalam dekapan-Mu Bapa, menikmati hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kalau pagi hari ini kami mau berkata, kami mengasihi Engkau Tuhan, karena bagi kami Engkau telah terlebih dahulu mengatakan bahwa Engkau mengasihi setiap kami Bapa. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan, dan biar dimanapun kami berada, kami tahu Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus. Kau menyediakan segala apa yang kami perlukan Tuhan. Dan biar hari ini kami bawa korban syukur kami kepadamu Bapa, melalui pujian kami, melalui sembah kami, biar kuasa-Mu dinyatakan Tuhan Yesus. Dan kami percaya di mana ada hadirat Tuhan, di sana ada pemulihan, di sana ada berkat Tuhan, di sana ada cinta-Mu Tuhan, ada kasih karunia-Mu Bapa. Kepadamu kami datang menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami angkat tangan kami dan sekali lagi kami mau berkata Bapa, dengan hati yang rindu akan Engkau, kepada Engkau yang peduli bagi hidup kami, kami nyatakan Yesus, haleluya. Oh Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, hanya Engkau Yesus pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu Tuhan, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam
indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu Tuhan, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam dekapan-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Dalam dekapan-Mu Tuhan Yesus, di hadirat-Mu Bapa, kami datang menyembah. Oleh kasih karunia-Mu Tuhan Yesus, kami datang ke tahta-Mu, tahta kasih karunia-Mu. Oh Tuhan, bagi-Mu-lah segala pujian, segala hormat kemuliaan. Oh Yesus, Bapa yang setia, Tuhan keselamatan kami, nama-Mu Tuhan kami tinggikan, kami agungkan. Yesus, oh kami sembah Engkau pribadi yang mengenal hati kami. Kami sembah Anak Domba Allah, Penyelamat kami. Oh Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Besar dan ajaib Tuhan segala perbuatan-Mu Yesus. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak Tuhan. Kami sembah, kami tinggikan Tuhan. Di atas segalanya hanya Engkau Yesus. Kami nyatakan sembah kami Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan.
kami sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, hanya Kau yang layak, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, ku sembah Engkau Tuhan, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, hanya Kau yang kami sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, kami sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Halo Shalom, jemaat di Galilea Community of Christ. Senang sekali saya bisa melayani Anda melalui ibadah online. Perkenalkan, saya Henny Kristianus, founder dari Yayasan Tangan Pengharapan dan pastor dari CKI Impact Community Indonesia. Salam kenal untuk Bapak Gembala, Pak Rusli. Senang sekali, terima kasih buat kesempatannya saya bisa melayani meskipun melalui ibadah online. Berdoa agar firman Tuhan yang disampaikan dapat menjadi berkat bagi Anda semua. Tuhan memberkati. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini saya akan bicara mengenai keyakinan dalam pikiran. Pernahkah Anda mendengar tentang belief system? Landasan keyakinan dalam pikiran kita. Kita sebut dengan belief system. Hati-hati dengan apa yang Anda percayai, karena itu akan menjadi keyakinan dalam pikiran Anda. Keyakinan dalam pikiran atau belief system kita yang mendrive perilaku kita. Dan juga keputusan-keputusan yang kita ambil itu berdasarkan keyakinan dalam pikiran kita. Dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 dikatakan gini, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng-dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Kenapa firman Tuhan menasehatkan supaya kita menjauhi tahayul dan dongeng nenek-nenek tua? Karena apa yang kita dengar dapat menjadi keyakinan dalam pikiran kita. Saya kasih contoh. Kalau kita biasanya pergi ke rumah yang kosong, kata dongeng, kita harus ketuk pintu atau pencet bel dahulu sebelum masuk. Supaya apa? Supaya permisi kepada roh-roh yang ada di dalam rumah katanya. Kemudian ada lagi dongeng tahayul yang lain. Kalau ada orang mau bikin hajatan, mereka harus tancap cabai yang ditusuk sate di depan rumah supaya jangan sampai hujan katanya. Ada lagi anak bayi kalau baru lahir dipasang peniti dengan bawang supaya tidak diganggu setan katanya. Kemudian ada lagi kita kalau bilang oh ini tempat keramat. Biasanya kalau kita mau lewat kita nyalakan klakson atau kita bilang permisi cucu mau lewat dan sebagainya. Nah
Kenapa kita lakukan itu? Karena kita mempercayai dongeng-dongeng atau tahayul-tahayul. Kita tidak tahu apakah benar atau tidak, tapi apa yang kita dengar sudah menjadi keyakinan dalam pikiran kita yang kemudian membuahkan tindakan atau perilaku dalam hidup kita. Karena itu, hati-hati dengan apa yang kita percayai. Apa sih belief system? Belief system adalah landasan keyakinan dalam pikiran yang melatar belakangi seseorang bersikap atau berperilaku. Kebenaran yang kita yakini dalam pikiran kita. Tahukah Anda bahwa cara kita mengambil keputusan dan tindakan akan dipengaruhi oleh belief system kita? Seperti di awal tadi saya sudah jelaskan bagaimana kita mempercayai dongeng-dongeng dan tahayul sehingga kita melakukannya meskipun kita tidak tahu apakah perlu atau benar tidak melakukan tersebut. Kita penting sekali untuk menfilter masukan-masukan. Apa yang kita pelajari, apa yang kita dengar, apa yang kita baca. Siapa yang kita dengar, hati-hati pilih mentor. Hal-hal inilah yang akan membentuk belief system kita. Merubah belief merupakan hal yang sangat sulit. Karena belief atau kepercayaan adalah sesuatu yang kita yakini benar. Sehingga ketika kita meyakini itu, akan sangat sulit mengubah keyakinan itu. Saudara pernah dengar ada orang yang pingin berubah tapi susah? Karena ada yang namanya the same pattern behavior. Kesalahan yang berulang, yang patternnya sama. Kenapa orang katanya tiap kali pacaran 10 kali putus lagi? Pattern yang berulang. Karena mereka tidak mengubah cara berpikir mereka. Ada cara berpikir yang salah. Ada keyakinan yang salah dalam pikiran mereka. Sehingga itu terus mengulang kesalahan yang sama. Keyakinan dalam pikiran kita perlu diperbaharui. Roma 12 ayat yang kedua berkata begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya kasih contoh lagi. Anak-anak muda dipenuhi dengan pikiran bahwa kalau kamu tidak punya pacar, berarti kamu bermasalah. Sehingga begitu mereka lihat teman-teman kanan kirinya sudah punya pacar, mereka sendiri belum, mereka merasa ada yang salah dengan mereka. Padahal kita tahu jodoh itu ada waktunya. Tidak semua orang bisa ketemu pacar di usia remaja. Nah, ada juga paradigma yang lebih keliru lagi bahwa begini, kita mengadopsi keyakinan dunia bahwa kalau kita mencintai seseorang, kita harus rela menyerahkan segalanya. Free sex sebelum menikah. Orang-orang dunia yang tidak mengerti kebenaran, bagi mereka melakukan hubungan seks sebelum menikah itu biasa. Padahal itu jauh dari kebenaran, bukan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan tentu tidak sempurna. Seharusnya kita merubah pola pikir kita bahwa tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan merupakan degradasi nilai. Orang Indonesia terkenal dengan budaya timur yang sangat kental, di mana kita ramah, kita sopan. Banyak anak muda yang mungkin besar di luar negeri atau mungkin menonton film, kemudian mulai mengadopsi kultur atau budaya luar, sehingga budaya timur ditinggalkan. Contoh, seharusnya kumpul kebo bukan sesuatu yang wajar. Satu kali saya ketemu dengan teman-teman saya waktu saya sekolah di Australia. Mereka cerita kalau mereka kumpul kebo dengan pacar mereka. Dan bagi mereka itu biasa. Belief system mereka mengatakan bahwa kumpul kebo itu biasa. Kita sama-sama cinta. Tapi ini merupakan degradasi nilai dari kebenaran yang harusnya kita pegang sebagai orang percaya bahwa kita harus menjaga kekudusan. Tapi karena belief system mereka tertanam kultur-kultur luar yang membuat mereka kemudian mengadopsi itu dan berperilaku seperti apa yang mereka percayai. Oleh karena itulah, ketika kita
belajar mengenal Tuhan, firman Tuhan katakan kita tidak boleh serupa dengan dunia ini karena ada keyakinan yang salah, yang keliru, yang kita adopsi dari dunia yang harus kita tinggalkan dan kita harus mengalami pembaharuan akal budi. Sebelum kami menikah, calon mertua saya waktu itu sempat menawarkan kenapa saya tidak tinggal serumah saja sama calon suami saya, itu Jojo. Karena kami berdua adalah orang percaya dan kami punya keyakinan dalam pikiran kami bahwa kami hanya boleh tinggal bersama setelah menikah. Kami tidak lakukan apa yang menurut orang tuanya oke. Karena itu budaya dunia. Nah, kita sebagai orang percaya harus yakin bahwa kebenaran firman Tuhan adalah satu-satunya standar ukuran kita dalam menilai apapun yang boleh atau tidak boleh kita lakukan. Pembentukan belief system di setiap tahap umur berbeda. Pada anak-anak usia 0 sampai 7 tahun, orang tua dan lingkungan berpengaruh sangat besar terhadap belief yang ditanam dalam pikiran anak. Kemudian usia 7 sampai 14 tahun, anak akan mengadopsi belief dari orang yang ia kagumi atau dia sayangi. Kemudian usia 14 sampai 21 tahun, anak belajar dan mengadopsi belief dari teman-temannya, berinteraksi dengan orang dewasa selain orang tuanya, televisi, internet, koran, majalah, dan lain sebagainya. Nah, pada masa inilah, anaklah yang akan menentukan sendiri apa belief yang akan dia terima atau dia tolak. Oleh karena itulah di usia emas ini dari 0 sampai 12 tahun, penting sekali orang tua menanamkan nilai-nilai kebenaran dan kasih kepada anak. Karena itu merupakan fondasi. Kemudian di usia 14 sampai 21, anak sudah mulai bisa memilih. Mereka mulai belajar mengadopsi belief dari teman-temannya, dari pergaulan mereka, dari apa yang mereka lihat dari orang-orang di sosial media, di YouTube, di internet, di koran, majalah, apapun yang mereka baca. Anak-anak kita mulai menggemari YouTuber, artis, dan lain sebagainya. Di stage ini, sangatlah penting untuk orang tua memperhatikan pergaulan anak-anak mereka. Karena firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dalam Alkitab NIV dikatakan gini, do not be misled, bad company corrupts good character. Kita harus ngerti bahwa ada anak-anak yang dibesarkan dengan cara yang baik, diberi kasih sayang. Tapi begitu dia bergaul dengan teman-teman yang salah, pergaulan yang buruk, merusak karakter mereka yang baik. Pergaulan yang buruk bukan hanya mengubah kebiasaan yang baik, tapi mengubah karakter yang baik menjadi buruk. Corrupts good character. Hati-hati di usia 14 sampai 21 tahun, kita harus perhatikan baik-baik anak-anak kita bergaul dengan siapa. Mereka kagum kepada siapa, mereka mendengarkan apa, menonton tayangan apa. Karena itu akan menanamkan belief system mereka dan itu merupakan keputusan yang mereka akan pilih ke depan. Saya ingin bertanya hari ini, dari mana sumber belief system kita sebagai orang percaya? Roma 10 ayat 17 berkata gini, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kemudian dalam Matius 6 ayat 22 dikatakan begini, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Firman Tuhan mengajar kita, jangan terus menonton atau membaca berita atau komen yang melemahkan iman kita. Jangan beri telinga, jangan dengar omongan-omongan negatif atau apapun yang melemahkan iman kita. Saya tahu saat-saat ini kita sedang hidup di masa-masa yang tidak mudah. Banyak yang menjadi lemah dan mungkin hampir putus asa. Karena itu, jangan beri mata kita dan telinga kita kepada hal-hal yang melemahkan kita, yang mengambil semangat kita dan membuat kita kehilangan iman kita. Beberapa orang tidak tahu bagaimana menggunakan mulutnya dan jarinya dengan benar, sehingga kadang-kadang komen-komen mereka mungkin di sosial media kita
suara-suara mereka tidak membangun sama sekali, malah melemahkan kita. Saya memilih untuk mendelete setiap komen yang negatif, yang menyerang. Saya memilih tidak meresponi komen-komen negatif orang. Karena kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Kalau kesalahan kita yang kecil saja mereka bisa besar-besarkan, saya yakin mereka orang-orang yang tidak mengasihi kita. Karena kasih itu menutupi banyak sekali pelanggaran. Kalau hanya kesalahan sedikit mereka besar-besarkan, berarti mereka bukan orang-orang yang mengasihi kita. Pilih orang-orang yang mengasihi kita. Kalaupun mereka menegur, mereka memberi nasihat itu menegur kita untuk kebaikan kita. Saya ingin mengingatkan, jangan beri matamu dan telingamu untuk hal-hal yang melemahkan imanmu. Set your belief in the word. Tutup telinga kita kepada dunia dan dengarkan suara Allah. Pakai waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Lebih baik pakai waktu kita untuk baca firman, dengar firman, daripada kita dibuat lemah dengan lihat berita-berita yang begitu gawat hari-hari ini. Saya lihat beritanya nggak ada yang berubah. Sama-sama terus dan semakin menakutkan. Di masa-masa sulit, hal terakhir yang kita butuhkan adalah perkataan yang negatif, tontonan yang negatif yang melemahkan iman kita. Efesus 4 ayat 29 berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Penting sekali di masa-masa sulit ini kita filter suara yang kita dengar. Jangan dengerin perkataan yang gak membangun. Karena harusnya orang memakai perkataan yang baik untuk membangun, supaya yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kita tahu banyak orang lemah. Oleh karena itu, jangan tembakan panah-panah api yang membuat mereka semakin lemah. Harusnya kita saling membangun, saling menghibur, saling menguatkan, saling mendoakan. Amsal 18 ayat 14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Siapa yang bisa memulihkan semangat yang patah? Tidak sedikit orang yang menyerah dan kemudian mengakhiri hidupnya. Kita harus saling memberi semangat. Karena begitu kita semangat, sekalipun kita sakit, kita punya semangat untuk sembuh. Kita ingin cepat sembuh. Kita pasti akan bisa menanggung penderitaan kita. Jangan biarkan orang melemahkan kita. Justru harusnya di tengah-tengah keluarga, di dalam rumah tangga, suami istri saling menguatkan, saling memberi semangat. Istri harusnya bisa menguatkan suaminya, memberi semangat suaminya. Dan sebaliknya, kita juga menyemangati anak-anak kita untuk terus belajar. Mereka bisa Google, belajar apa saja. Jangan sampai kita malah memarahi, membuat atmosfer rumah tidak nyaman, menekan, merongrong. Karena orang yang bersemangatlah yang bisa menanggung penderitaannya. Ingat, ini masa-masa yang tidak mudah. Kita mau tidak ada yang menyerah. Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang bersukacita, orang-orang yang bergembira, orang-orang yang membuat kita semangat, karena sukacita itu menular. Kalau Anda bertemu dengan orang-orang yang penuh sukacita, Anda pun ikut sukacita. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang membangun, orang-orang yang beriman, bukan orang-orang yang melemahkan. Jangan jadi orang yang selalu membicarakan masalah. Jangan jadi orang yang selalu membawa berita buruk, berita burung apalagi. Jadilah orang yang membawa berita baik. Jadilah orang yang memberi semangat. Membawa cerita yang lucu, yang menyenangkan. Memang keadaan di luar sedang tidak baik, tapi kita harus terus bersemangat dan tetap bersukacita, supaya kita bisa menanggung penderitaan kita, dan kita juga bisa mendapat kasih karunia. Siapa yang Anda izinkan bicara dalam hidup Anda akan menentukan apa yang Anda yakini dalam pikiran Anda. Ketika Anda punya masalah, penting sekali untuk memperhatikan siapa yang Anda mintai pendapat. Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang.
Dalam bahasa Inggrisnya, dalam New Living Translation dikatakan begini, walk with the wise and become wise. Associate with the fools and get in trouble. Artinya, berjalanlah dengan orang bijak, Anda akan menjadi bijak. Bergaul dengan orang bodoh, Anda akan dapat masalah. Hati-hati jangan sampai minta nasihat sama orang-orang yang gak ngerti masalah Anda. Jangan minta nasihat sama orang-orang bodoh yang gak ngerti kebenaran firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 1 berkata gini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Di masa-masa sulit, jangan dengar nasihat orang yang gak ngerti kebenaran. Jangan malah ikut-ikutan melakukan kesalahan, melakukan dosa, melakukan kejahatan. Jangan duduk, jangan nongkrong sama orang-orang yang tukang gosip. Anda akan buang waktu Anda. Pakai waktu ini untuk mendengar kebenaran. Tidak hanya mendengar, tapi mengerti dan menghidupi kebenaran firman Tuhan. Iblis akan selalu menuduh kita, melemahkan kita, dan menyerang pikiran kita supaya kita kehilangan iman. Yohanes 8:44 berkata iblis adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jangan biarkan iblis meracuni pikiran kita dan membuat kita mempercayai yang salah. Saya tiap kali ketemu dengan teman-teman, ada yang responnya selalu negatif. Ya hidup beginilah, ya bisnis susah, ya uang gak ada, dan sebagainya. Padahal saya tahu sebenarnya dia baik-baik saja. Saya sering sampaikan ke teman-teman saya dan saya bilang gini, lihat masih banyak orang-orang yang mau makan tuh susah. Orang-orang yang untuk tempat tinggal saja gak ada. Kalau kalian masih punya simpanan, masih bisa nyaman dan punya rumah tinggal yang luar biasa, kalian harus berhenti mengeluh. Kita harusnya belajar mengucap syukur. Di dalam segala keadaan, itu bukti kasih kita kepada Allah. Bukan hanya bersyukur ketika kita diberkati dan merasa semuanya dicukupi. Tetapi dalam keadaan apapun kita harusnya mengucap syukur. Karena hidup kita adalah milik Allah. Kita harus terus memaksa diri kita untuk mendengar dan memperkatakan firman Tuhan. Supaya hanya firman Tuhan yang menjadi landasan keyakinan dalam pikiran kita. Isi kepalamu dengan firman Tuhan. Baca, renungkan. Dengar khotbah di YouTube. Kita harus memiliki keyakinan yang kokoh dalam firman Tuhan supaya setiap tindakan yang lahir dari hidup kita sesuai dengan kebenaran firman. Masalah apapun yang kita hadapi, keputusan apapun yang harus kita ambil, harusnya firman Tuhan jadi landasan keyakinan dalam pikiran kita. Jangan lihat keadaan, tapi percayai janji Tuhan. Roma 1, Injil itu kekuatan Allah. Ayat 16 berkata begini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Katakan amin. Saya skip ke ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Katakan sama-sama, orang benar akan hidup oleh iman. Kita harus punya keyakinan yang benar di dalam kebenaran firman bahwa Tuhan gak akan pernah meninggalkan kita. Perkatakan firman dan bangun iman. Dengar firman Tuhan, lakukan dan perkatakan. Jangan terus mendengarkan dan bahkan menyebarkan berita-berita yang menakutkan dan melemahkan. Ayo deklarasi firman Tuhan. Saya ingin ajak saudara untuk praktek sama-sama. Lukas 1 ayat 37. Saat keadaanmu terjepit, baca ini keras-keras. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya berharap Anda di rumah katakan amin. Markus 9 ayat 23. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kalau kita percaya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu. Jangan batasi Tuhan dengan pikiranmu. Tuhan sanggup bekerja melampaui pemikiran manusia. Jalan Tuhan itu gak bisa kita pikirkan, tapi Tuhan sanggup menyediakan. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Ambil waktu untuk tetap berdoa, bersyukur, terus berusaha, dan jangan menyerah. Saya gak bilang Anda dalam keadaan ini hanya baca firman dan berdoa saja, tapi ingat, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Kita harus terus berusaha dan gak boleh menyerah. Mari kita baca sama-sama lagi Mazmur 23.
Tuhan gembalaku yang baik. Dikatakan dalam Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saat keadaan kita terjepit dan keadaan serba sedikit, ayo kuatkan hatimu dengan membaca ayat ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saya percaya kalau kita punya ternak di rumah, kita nggak akan membiarkan ternak kita kelaparan. Kita lihat ternak kita kurus aja kita kasihan. Apalagi Bapa di sorga. Tuhan adalah gembala kita. Tuhan gak akan biarkan kita kekurangan. Percayalah bahwa di dalam ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ayat 5, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Di saat Anda lemah, berhenti sejenak. Jangan tonton TV berita-berita yang melemahkan iman, yang menakutkan dan membuat Anda semakin putus asa. Berhenti ngobrol sama orang-orang yang selalu bawa kabar buruk, apalagi kabar burung. Ambil waktu, dengar firman Tuhan dan perkatakan. Terus bersyukur, katakan aku percaya. Terima kasih Tuhan, aku percaya. Jangan menyerah, terus berusaha. Ulang-ulang katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Katakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, sebut namamu seumur hidupku. Amin. Bagi Anda yang sakit hari ini, bagi Anda yang mungkin terpapar oleh COVID, ayo punya semangat untuk aku mau sembuh. Bersyukur, saya tahu bagaimana rasanya karena saya sudah pernah terpapar COVID. Badan sakit semua, tidak nafsu makan, rasanya lemas, pusing dan sebagainya. Tapi dengar, ayo deklarasi firman Tuhan, bangkitkan imanmu. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Baca Mazmur 41, doa minta penyembuhan. Dikatakan berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Amin. Kemudian ayat kedua bilang gini, Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Ayat yang ketiga, bagi Anda yang sakit, deklarasi sama-sama. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya, kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Katakan terima kasih Tuhan, aku percaya engkau akan membantu aku di ranjangku waktu sakit. Bahkan di tempat tidurku, engkau akan memulihkan aku dari sakitku. Jangan putus asa. Bangun belief sistem kita. Kebenaran dalam pikiran kita adalah firman Tuhan. Jangan bangun kebenaran dalam pikiran dari apa kata orang. Bangun kebenaran dalam pikiran Anda, dalam kebenaran firman. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jangan jadi serupa dengan dunia ini. Kita tahu, sekedar tahu, tapi jangan sampai itu jadi iman kita. Percayalah bahwa Tuhan sanggup melakukan apapun yang mustahil. Tuhan sanggup memperbaiki keadaan kita. 1000 orang rebah di kanan kiri kita, tapi Tuhan sanggup membuat kita terus berdiri. Saya berdoa Tuhan menguatkan dan terus memberkati Anda. Dan bagi yang sakit, kiranya bilu-bilu kuasa darah Yesus menyembuhkan Anda segera. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Biar kiranya Tuhan kami boleh menanamkan kebenaran firman-Mu menjadi landasan kebenaran dalam pikiran kami. Sehingga kami menghidupi kebenaran. Iman kami dibangun Tuhan. Tuhan tolong beri kami hati yang bijaksana. Agar kiranya Tuhan kami boleh terus kuat dan semangat menjalani hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kabar baik telah diberitakan bagi setiap kita. Dan saatnya kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita akan beritakan kematian Tuhan atas kehidupan kita. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk menerima bagian yang terbaik di dalam perjamuan kudus, perjamuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Bersama-sama kita nyatakan iman kita. Haleluya.
Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Baiklah saudara, kita siapkan diri kita untuk terima tubuh darah Tuhan Yesus. Mari siapkan hosti dan anggur. Atau mungkin saudara tidak punya hosti dan anggur, saudara punya roti dan mungkin ada sirup. Mari siapkan, dan itu akan menjadi sarana untuk kita menerima yang terbaik dari Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya jemput semua berdiri, mari kita angkat hosti atau roti di atas kepala kita, dan mari kita katakan bersama-sama, di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan keselamatan hidup kekal di dalam kerajaan surga, menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam, tertombak, agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak segala bentuk tumor, segala bentuk kanker, segala bentuk penyakit, kuman, virus, sakit penyakit, segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku, kegagalanku, sudah diangkat dan diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji Tuhan. Aku meraih kuasa, aku meraih mujizat, disembuhkan, dipulihkan, diberkati, hidup berkemenangan di dalam nama Yesus Kristus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Yesus Kristus. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dan dengan tegas Yesus Kristus berkata, inilah darahku. Mari kita angkat darah Yesus, katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, memberikan pengampunan atas dosa-dosaku, yang menyucikan, menguduskan kami, agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan surga, bersama keluarga berkumpul di surga. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darahnya, oleh bilur-bilur Yesus Kristus, kami semua diselamatkan, dan mulai hari ini kami semua tidak sakit-sakitan. Darah Kristus yang mulia itu memvaksinasi tubuhku, sehingga aku terbebas dari segala serangan COVID-19, bahkan virus, kuman, jamur, sakit penyakit yang lain. Segala penyakitku sudah diangkat dan diselesaikan, dan oleh bilur-bilur Yesus aku disembuhkan. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Mari kita bersyukur untuk tubuh darah Yesus. Terima kasih Tuhan untuk tubuh darah-Mu
telah menyatu dengan tubuh darah kami di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kami. Tuhan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kami. Kemana kami melangkah, Engkau menyertai kami. Dan kami tidak pernah takut. Sekalipun kami harus melewati lembah kekelaman, kami tahu Engkau beserta dengan kami. Dan setiap lembah kekelaman yang harus kami lewati bersama Tuhan. Dan kami akan tiba di padang rumput hijau dan di air yang tenang. Setiap kami yang sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu, kami di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kami, maka yang sakit sembuh, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan di dalam nama Yesus. Setiap kami mengalami pemulihan. Terpujilah Engkau. Hamba berdoa untuk setiap mereka yang mengikuti ibadah online di rumah mereka masing-masing. Menjamah setiap mereka, memberkati setiap mereka. Proteksi setiap kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami benar-benar terhindar dari serangan virus COVID-19 ini. Juga Engkau memulihkan keadaan kami, kesehatan kami, keuangan kami, rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang mengajarkan punya minyak, punya anggur, janganlah dirusakkan. Maka minyak ini, minyak zaitun, ubahkan menjadi minyak urapan yang kudus, berkuasa mentahirkan, menguduskan. Melalui minyak ini nama Tuhan ditinggikan, dan melalui minyak ini kuasa mujizat Tuhan dinyatakan. Minyak ini dioleskan kepada orang sakit sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus, penuh kuasa, penuh kemuliaan, di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, tetap berdiri dan mari kita angkat tangan kita. Tangan yang terangkat kami serahkan seluruh hidup kami. Persoalan, tantangan, kesulitan yang kami hadapi. Tapi juga tangan yang terangkat artinya kami hanya mengandalkan Engkau dan tidak mengandalkan kekuatan kami. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu juga kami minta pertolongan dan menantikan pertolongan. Sebab pertolongan yang sesungguhnya berasal dari Tuhan. Kaulah sumber pertolongan kami. Kami percaya kami diberkati. Kami semakin diberkati, tetapi hati kami senantiasa melekat kepada Tuhan. Maka kami berdoa untuk bangsa ini yang tengah berada dalam pandemi COVID-19, supaya COVID-19 akan segera berlalu dari Indonesia, negara kami, dan kami akan bebas untuk beraktivitas, dan termasuk kami bisa bebas untuk mengadakan pertemuan ibadah di tempat ibadah. Terima kasih Tuhan, berkati pemerintah yang ada, biar pemerintah dapat bekerja dengan hikmat marifat dari Tuhan. Supaya mereka, pemerintah yang ada saat ini, Tuhan yang akan memberikan kekuatan, kemampuan untuk mengusahakan kesejahteraan untuk bangsa ini. Setiap mereka yang terpapar virus, baik mereka ada di rumah sakit atau di tempat isolasi mandiri, atau juga tempat-tempat yang sudah disiapkan oleh pemerintah, biarlah Tuhan memberikan semangat kepada mereka, sehingga sistem imun dalam tubuh mereka meningkat dan mereka dinyatakan bebas dari serangan COVID-19. Maka diberkati setiap anak-anak Tuhan yang datang beribadah kepadamu pada hari ini. Diberkati setiap kami yang telah menerima tubuh darah-Mu. Dan karena itu kami terima berkat dari Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidup-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah engkau
Diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua, anak cucumu. Diberkati usaha, bisnis, toko, daganganmu. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil naik dan bukan turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berseru turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai, sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tercurah mengalir dalam hidupmu, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata, amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita telah mendengarkan kabar baik yang diberitakan bagi setiap kita, bahwa semua hanya oleh kasih karunia Tuhan yang dilimpahkan bagi setiap kita yang percaya, yang hari ini telah dipilih dan ditetapkan Tuhan menjadi milik kepunyaan Tuhan. Sekian ibadah online untuk hari ini. Kiranya damai sejahtera dan kasih Tuhan selalu menyertai kita. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.